Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang kembali, dan pada video kali ini aku akan kembali ke Jakarta karena kemarin udah melakukan perjalanan yang lumayan lama ya, dari Jakarta ke Palembang naik Adi Prima, dari Palembang ke Jogja naik Sinarjaya, dari Jogja ke Malang naik Akasmila Sejahtera. Dan kalau teman-teman nonton video kemarin waktu aku naik bus Adi Prima, itu kan aku di Pondok Pinang ketemu sama bus Rosalia Indah yang UHD. Nah, rencananya aku hari ini mau naik bus itu. Tapi sayangnya ternyata hari ini aku tidak dapat unit UHD yang kemarin ketemu di Terminal Pondok Pinang. Sayang sekali ya. Ya seperti biasa, karena aku kalau naik bus tuh emang nggak pernah ngincer-ngincer ya. Asal pesan tiket aja. Jadinya kita dapatnya armada yang baru dengan nomor 3147. Armadanya sudah terparkir di sebelah sini. Nih ya, yang tengah kelasnya eksekutif plus gitu teman-teman. Aku udah pernah sih naik yang kayak gini waktu itu ya, dari Malang menuju ke Merak. Kebetulan ada juga bisa di sebelah sana tuh, Malang Merak. Dan ini sekarang jam setengah 11 siang, apa pagi, setengah 11 ya. Ini aku sudah berada di kantornya Rosalia Indah di Jalan Hamid Rusdi nomor 15, dan juga sudah tukar tiketnya. Jadi seperti biasa tiket bus Rosalia Indah seperti ini. Untuk harganya dari Malang ke Ciputat baru itu di Rp360.000. Aku pesannya lewat aplikasi Rosalia Indah, jadi Rp366.500 kalau nggak salah ya, karena ada biaya adminnya. Gitu teman-teman. Ya udah, kita tunggu busnya berangkat. Karena kalau bus ini ya teman-teman bisa cek videoku yang lain ya, udah lebih dari 3 kali deh naik bus Rosalia Indah dengan bodi Laksana SR3 seperti ini dengan kelasnya eksekutif plus. Wah, sangat disayangkan sekali ya. Padahal aku pengen banget naik yang UHD itu, karena itu bus cukup legend lah teman-teman. Begitu juga untuk di channelku ya, karena setiap konten bus itu pasti viewsnya rame sekali. Dan aku pengen update unitnya sekarang, karena kan unitnya itu 4 bulan atau 5 bulan lalu itu baru direstorasi. Jadi aku penasaran bagian dalamnya sekarang seperti apa, karena terakhir aku naik bus itu tuh 2 tahun lalu teman-teman gitu. Yaudah, kita tunggu diberangkatkan busnya. Nah, ini baru dinyalakan tuh. Oh, baru dinyalakan busnya. Setengah jam sebelum berangkat ya sudah dinyalakan. Terus juga di sini ada bus Rosalia Indah yang lainnya. Ada banyak sekali kalau jam segini. Karena kalau jam segini tuh yang berangkat baru pemberangkatan pagi. Yang lainnya tuh belum berangkat. Masih banyak banget. Apalagi di sana. Oh. Nah, Rosalia Indah Malang itu satu hari memberangkatkan kalau nggak salah 18 armada setiap harinya. Dari pagi jam 6 atau jam 7 pagi sampai malam jam 8 malam itu ada keberangkatan, tapi paling banyak berangkatnya itu sekitar jam 10 sampai dengan jam 4 sore ya. Itu paling banyak armada diberangkatkan. Gitu teman-teman. Ya. Nanti kalau bus ini udah maju ya kita lihatlah seperti apa detailnya. Sekarang jam 11 siang, nggak kelihatan ya, jam 11 siang. Ini ada 2 bus standby siap untuk diberangkatkan. Ini rute yang jauh teman-teman. Ini Malang Muara Enim yang pernah aku naikin 2 tahun lalu. Sebelahnya ada Malang Batu Raja. Wow, jauh-jauh sekali. Ini Malang Muara Enim berangkat sekarang jam 11 siang, nyampe nya besok maghrib paling cepat nih ya, Malang Muara Enim. Kalau Batu Raja nyampenya ya besok siang lah. Jadi ini rute jauh-jauh sekali. Nah, hari ini penumpangnya cukup banyak. Batu Raja berangkat.
Muara Enim berangkat. Selisih 1 menit aja sama yang Batu Raja tadi. Kalau Rosalia Indah yang ke Sumatera sih penumpangnya hari apa aja rame sih. Oke, sekarang jam 11 lewat 15 menit. Ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Malang menuju ke Jakarta, lebih tepatnya ke Ciputat Baru, Tangerang Selatan ya. Jadi ini aku naik busnya dari rute pertama, pemberangkatan awal, sampai ke destinasi paling terakhir, yaitu di Ciputat Baru, teman-teman. Ya, busnya seperti ini ya. Teman-teman udah sering lihat lah ya. Laksana SR3, dia ini kelasnya Executive Plus. Jadi konfigurasi kursinya 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, dan dia ada double leg rest-nya gitu. Terus untuk sasisnya, ini pakai Scania K410. Wow. Nah, ini ada pramugarinya. Ya gitu aja sih untuk unitnya. Di bagian luar ya, nanti kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. By the way, unitnya masih bagus sekali. Kayaknya ini memang unitnya rollingan ya, karena unit aslinya mungkin lagi perawatan atau lagi servis. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ini tidak ada tulisan trayeknya. Tuh, biasanya kan kalau Rosalia Indah tuh kalau paten ada tulisan trayeknya. Seperti ini nih. Nih ya, Malang, Solo, Jakarta gitu. Ini berarti paten nih. Nah, kalau ini dia tidak ada tulisannya. Jadi polos aja kaca depannya. Jadi kemungkinan ini unit rollingan. Karena yang aslinya itu ya yang kemarin kita lihat tuh di Terminal Pondok Pinang yang memakai bodi Adiputro Jetbus 3 UHD. Itu yang harusnya aku pengen naikin. Tapi ya itu dia, nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba unitnya servis, perawatan, jadinya diganti unitnya. Tapi memang sama-sama premium juga sih. Kalau yang unit UHD itu kan dia pakai Volvo B11R, ini dia pakai Scania K410. Ya enak-enak juga pastinya. Ya, kita tunggu. Bentar lagi kita akan dipersilakan untuk masuk ke dalam bisnya. Oke, jadi sekarang sudah berada di kursiku. Ini kursi nomor 1B, di sebelah kanan ini kursi nomor 1C dan juga 1D. Dan ini duduknya paling depan tentunya. Dan seperti yang tadi aku bilang ya, ini dia ada kayak gini ya teman-teman. Nah, ada 3-in-1, leg rest, footrest, dan kompartemen. Jadi sebelum kita selonjoran, naikkan kaki, kita taruh dulu alas kaki kita di dalam sini supaya rapih ya. Terus kita bisa tutup. Dan kita bisa selonjoran ke sini teman-teman. Nah, enak sekali ya. Terus juga ini untuk tas aku taruh bawah seperti ini ya, supaya lebih mudah dijangkau. Jam 11 lewat 23 menit, lebih cepat 7 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 11 lewat 30. Ini kita sudah diberangkatkan dari kantor Rosalia Indah Malang di Jalan Hamid Rusdi nomor 15. Perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Tapi kalau untuk bus Rosalia Indah yang kita naikin sekarang itu bisa lebih dari estimasi waktu yang aku sebutkan tadi teman-teman. Karena ini tidak full lewat jalan tol. Nanti kita akan turun di Mojokerto mungkin ya. Nanti akan naik lagi di sekitaran Jombang atau Nganjuk gitu. Pokoknya bis ini tuh lumayan banyak lewat bawah atau tidak lewat jalan tolnya teman-teman. Karena bus inilah yang tugasnya untuk menjemput di kota-kota yang tidak dilewati oleh bus Rosalia Indah dengan kelas super top dan juga double deckernya. Jadi kayak bus yang sapu jagat gitulah ibaratnya, bus yang kita naikin sekarang. Begitu juga dengan yang UHD. Oh iya, untuk fasilitasnya ya, di bagian atas ini di lower AC-nya terdapat 2 buah USB charger, ada yang Type A dan juga ada yang Type C. Begitu juga di kursinya, ini ada charger juga USB Type A dan juga USB Type C, yang ini sudah Quick Charge 3.0. Jadi bisa ngecharge di setiap kursinya. Tuh, jadi jangan khawatir gadget kita akan baterainya habis. By the way, untuk kursinya ini memakai kursi buatan Aldila.
Dan seperti inilah untuk dashboard pengemudinya. Seperti biasa ya, ada dashboard original bawaan dari Scania K410 yang bagus banget. Yang aku suka sekali tampilan layar atau instrumen cluster dari Scania ini. Cakep banget. Dan bus ini masih tergolong baru sekali ya teman-teman. Ya mungkin baru bulanan lah, belum setahun kayaknya umur ya. Masih baru banget. Kelihatan dari dashboard itu rapih sekali dan kelihatan unit yang sangat dirawat dengan baik. Nah, pada perjalanan kali ini kita tidak ada menaikkan penumpang di Terminal Arjosari. Jadi di sini kita langsung belok kiri ya. Kalau kanan sana ke arah Terminal Arjosari, tapi karena tidak ada penumpang di sana, jadi ini kita langsung menuju ke Surabaya Medaeng, teman-teman. Wah, enak sekali. Jadi tidak ada penjemputan di Arjosari, di Lawang, di Pandaan itu tidak ada. Jadi langsung menuju ke Surabaya. Jadi di atasku persis ini ada pengharum ruangan ya, Stellamatic. Jadi ini yang membuat interiornya tuh jadi wangi sekali. Dan juga di sini tuh ada TV yang dilipat seperti ini. Semoga TV-nya tidak dibuka-buka ya. Dan juga di sini ada head unitnya, tapi dimatikan juga. Ini kayaknya pengaruh dari royalty kemarin deh. By the way, kita baru aja dibagikan untuk bungkusan. Ini adalah snack di bagian dalamnya. Mari kita unboxing snacknya ini. Nah, ini aku suka sekali dengan tempatnya ya, bagus. Dan ini yang pertama, kita mendapatkan kartu ucapan seperti ini di bagian depannya. Terima kasih sudah menjadi jatuh. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Rosalia Indah. Selamat menikmati snack untuk perjalanan Anda. Dan di sini ada penjelasan dari snacknya ya. Ada arem-arem, roti kopi, dan juga kacang bawang. Apakah benar ini isinya? Mari kita buka. Yang pertama ini adalah kacang bawang. Benar ya teman-teman. Ini kacang bawangnya. Ini untuk roti kopinya. Dan satu lagi yaitu arem-arem, yang dia tuh packagingnya juga niat sekali. Nah, ini arem-aremnya teman-teman. Oke, jadi inilah snack yang kita dapatkan, yang sama seperti di penjelasan di kartunya tadi. Mari aku ajak teman-teman untuk lihat ke bagian tengah, yang mana di sini tuh ada toiletnya. Dan lihat-lihat, ada kertas bertuliskan dilarang berak di sini. Mampet. Lucu banget, sampai di print gitu. Nah, ini tulisan toilet, nggak tahu kenapa dihilangkan ya. Dan mari kita lihat bagian dalam toiletnya. Ini agak effort sih untuk membukanya, karena posisinya ada di tangga ya. Nah, ini dia untuk bagian dalamnya. Sama ya, ada kertas yang tadi. Terus di sini ada cermin seperti ini, dan ini ada wastafel. Terus ini untuk klosetnya. Bagus, bersih sekali di bagian toiletnya.
Seperti biasa, ini di Medaeng ada SPBU yang mana ramai sekali, banyak bus yang sedang melakukan pengisian bahan bakar yang aku nggak tahu ini konsep antrinya seperti apa ini. Mana pintu masuknya, mana pintu keluarnya, ya tuh nggak tahu ini gimana konsep antrinya. Terus ini juga ada Agia putar balik dari tadi nggak selesai-selesai dan ya berantakan banget lah di sini. Entah mengapa ya, tuh. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 1 siang, ini kita mampir ke kantor perwakilan Rosalia Indah Surabaya Medaeng. Jadi ini kalau teman-teman mau ke toilet dan musola ada di dalam sana ya. Terus juga di sini ada Rosalia Express. Oh ini ada 2 truk yang besar-besar. Ini kalau teman-teman mau kirim-kirim barang ya, pakai Rosalia Express, barang apapun, mau motor pun juga bisa tuh, banyak banget barang-barangnya di sini. Nah, untuk kantornya Rosalia Express itu ada di sebelah sini. Jadi bisa kirim barang dari Jawa Timur sampai ke Palembang. Tuh, lihat. Keren sekali truknya. Dia bisa buka samping. Ini ada forkliftnya juga. Lucu banget ya. Biasanya forkliftnya ini ada nomornya juga loh, kayak bus dan juga truknya. Tapi ini nggak ada nomornya nih yang ini. Ya, kita berhenti cukup lama ya, sekitar setengah jam karena di sini lumayan banyak penumpang yang naik. Juga di sini kita diberikan waktu untuk sholat dulu. Jadi lumayan lama untuk berhentinya. Oke, kita berangkat lagi dan tadi aku tanya sama pramugarinya ya, nanti penjemputannya di mana lagi. Ternyata benar, nanti kita akan exit di tol Penompo itu menuju ke Mojokerto, nanti baru naik lagi di Nganjuk teman-teman. Jadi dari Mojokerto sampai ke Nganjuk itu kita lewat bawah alias tidak lewat jalan tol. Nah, itulah yang bikin perjalanannya jadi lebih lama. Dan ini drivernya nyetirnya enak banget teman-teman, bisa dilihat dari nilainya ya. Itu nilai pengeremannya 98%, nilai jaga jaraknya 99%. Bayangkan, nyetirnya ini enak banget dan penggunaan atau pengoperasian retardernya itu juga bagus banget. Nyaris sempurna. Itu sih enaknya kalau kita naik bus dengan sasis Scania, kita bisa lihat skor dari pengemudinya. Di Mojokerto lumayan banyak penumpang yang naik, ya lebih dari 5 orang lah ya. Dan ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dari tadi kita belum menemukan ada bus Sugeng Rahayu ya. Karena bus Sugeng Rahayu ekonomi lewat sini tentunya. Semoga nanti di depan kita ada ketemu karena seru nih teman-teman kalau bisa konvoy sama bus Sugeng Rahayu.
Melanjutkan perjalanan kembali setelah menaikkan penumpang di agen perwakilan Rosalia Indah Jombang. Dan ini kita belok kiri, ini tuh kayak jalan lingkar luar atau ring roadnya gitu teman-teman. Dan di sini jalanannya, aduh banyak banget tambelan dan lubangnya lagi. Ya teman-teman lihat deh jalanan di sini seperti apa. Kalau ini awal-awal masih bagus lah ya, tapi nanti di pertengahan sampai akhir jalanannya cukup parah. Akhirnya setelah melewati jalanan yang banyak sekali tambelan yang tidak rata tentunya dan juga lubang, ini kita sudah melewati jalanan yang cukup bagus, sudah mulai cor-coran ya. Dan ini kalau di sebelah kiri ada kereta lewat sih epic banget sih teman-teman. Karena benar-benar bersebelahan dengan rel kereta api. Wah, ini kalau ada yang lewat bakal bagus banget. Sore kepada yang terhormat, kami awak bus yang bertugas mengucapkan selamat datang di Armada Rosalia Indah. Kami informasikan bahwa armada ini dengan nomor lambung 3147 dengan tujuan akhir kota Ciputat akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 13 jam dalam keadaan jalan lancar. Sebelum Anda menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Awak bus yang bertugas dalam armada ini Bapak Sumati dan Bapak Teguh sebagai kapten, dan saya Divya sebagai pramugari akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini akan melakukan 2 kali pemberhentian, antara lain di rumah makan Roasing Palur Kantor Pusat untuk melakukan servis makan, dan Roasing Subang Rest Area untuk melakukan istirahat. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa armada ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan, antara lain ACTV, audio video, selimut bantal, air minum ultra, dan port USB atau stop kontak yang hanya dapat digunakan untuk mengisi daya pada ponsel Anda. Bersama, kami informasikan bahwa port USB atau stop kontak tidak diperbolehkan untuk mengisi daya listrik pada power bank maupun laptop Anda. Armada ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet. Adapun toilet berada di bagian tengah sebelah kiri armada. Toilet hanya dapat digunakan saat armada sedang melaju dan hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja. Demi menjaga kebersihan dan kenyamanan selama di dalam armada, kami mohon untuk tidak membuang sampah ke lantai. Kami telah menyediakan tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Sebelum informasi ini kami akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran dan keselamatan sampai di tujuan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan.
bapak dan ibu untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan boarding pass yang akan ditunjukkan kepada petugas rumah makan untuk dilakukan scan QR code guna mendapatkan servis makan prasmanan untuk Anda. Kami informasikan, selama pemberhentian, armada ini akan kami bersihkan. Demi keamanan, kami mohon kepada bapak dan ibu untuk membawa barang-barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Adapun waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 40 menit. Dimohon kepada bapak dan ibu dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami akan informasikan kembali melalui pengeras suara ketika armada siap melanjutkan perjalanan. Demi keselamatan bersama, kami mohon kepada bapak dan ibu untuk tetap berada di tempat duduk sampai armada berhenti dengan sempurna. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu yang terhormat. Selamat menikmati servis makan bersama Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. Kita mancol, dibongkarnya nundana di mana? Servis makan dia mau nggak? Kita Kasih. makanan yang kedua kak. Oke, ya. Jadi sekarang aku sudah ambil untuk servis makannya dan ini aku disuruh makannya di ruangan first class. Padahal aku naiknya executive plus. Tadi aku udah nolak-nolak tapi dipaksa suruh makan di sini, ya udahlah, aku terima aja. Bedanya apa ruangan yang biasa executive plus sama yang first class? Ya tentunya di sini ruangannya khusus penumpang first class. Jadi sedikit sekali yang makan di sini. Terus AC-nya banyak. Terus ada TV yang menampilkan informasi keberangkatan yang apa namanya ya kita bisa akses sendiri lah di situ. Terus minumannya bisa kita ambil sendiri di sini dan tentunya tidak antri. Dan ini aku ambilnya menu defaultnya dari Executive Plus. Hari ini lauknya itu ada sop, terus ada ayam semur atau ayam teriyaki, ada tempe goreng sama ada mie bihun gitu untuk menu hari ini. Dan di sini juga ada pengumuman ketika armadanya itu sudah ready, terus untuk penumpang kembali ke armadanya masing-masing. Gitu teman-teman. Ya, mari kita menikmati ruangan first class padahal naiknya yang executive plus. Selamat makan. Sudah selesai makan, sekarang kita tinggal ambil minumnya. Jadi kalau di kelas first class ini benar-benar tinggal sendirian aku ya. Sudah nggak ada orang lagi di sini. Nah, kita bisa ambil minum dari sini. Terus ini untuk gelasnya. Ini yang di apa namanya? Tempat merah ini es batu ya, teman-teman. Es batunya kita bisa ambil sendiri. Mau sebanyak apa? Boleh. Boleh refill juga. Jadi ya udah terserah mau seberapa banyak ambil minumnya. Jadi mau apa namanya? Mau teh, mau air putih, boleh. Ini kalau mau air putih di sini, kalau mau teh di sini. Jadi selain ada air putih, ada teh dan juga ada kopi. Ini kopi yang selalu panas ya, tuh. Karena dia dicolokin ke listrik, jadi ini selalu panas airnya. Kemudian di sini juga ada tempat cuci tangannya sendiri. Ada wastafel, ada sabunnya, dan juga ada ini pengeringnya. Oke, jadi kita sudah selesai makan. Aku juga barusan dari musola. Nah, enaknya
sekarang untuk tempat makan atau restonya dari kantor pusat Rosalia Indah karena sudah dipindah ke belakang seperti ini. Jadi ini tuh luas banget teman-teman. Ya ini mungkin bisa nampung 500, mungkin bisa ya 500 orang di sini. Terus fasilitasnya juga lengkap ya, ada musola, ada toilet. Terus juga teman-teman bisa upgrade makanan. Nih menunya ada di sebelah sini. Nah bisa upgrade. Terus ada Rosin Bakery juga, teman-teman mau beli roti, ada Rosin Mart juga kalau mau belanja cemilan-cemilan atau minuman. Jadi di sini lengkap sekali, kayak one stop gitu lah. Mau apa ada gitu. Dan di sini juga ada tempat parkir busnya. Ini sampai jalur 30 mungkin ya. Ini 20, mungkin sampai sana 30 lebih kayaknya. Jadi begitulah kira-kira untuk tempat restonya dari Rosalia Indah sekarang ya. Ya udah beberapa bulan terakhir sih. Bagus sekali. Dan di sini juga ada tempat nunggunya. Ada yang outdoor seperti ini ya. Atau teman-teman bisa sambil nunggu di tempat makan juga. Gitu. Atau bisa di luar sana. Banyak banget lah kalau tempat nunggu mah. Ya, jadi seperti inilah di kantor pusat Rosalia Indah. Hampir jam 6 sore. Ini masih termasuk belum terlalu rame ya teman-teman. Nah, itu 3137 diberangkatkan. Itu yang dari Malang menuju ke Merak, Banten. Bus yang kita naikin diberangkatkannya masih 10 menit lagi. Jadi di sini tuh datang dan juga berangkatnya itu ada waktunya teman-teman. 17:49 menit, 5 menit sebelum bus diberangkatkan ini sudah diumumkan untuk kita kembali ke bus lagi. Yuk, kita kembali naik ke bis. Di sini tersisa 3 bis aja ya. Ini 3154, 3147 dan 3009. Aku tuh pengen banget naik Rosalia Indah yang masih begini loh. Jetbus 2 gitu kan. Tapi Scania. Ya, kita naik lagi ke bis. Wih, masuk double decker 143. Ini dari Bogor ya, menuju ke Malang. Ini nggak bisa dia haluannya. Wih, bagus ya, bagus ya. Mau ke sini dia. Ya, sudah kembali ke dalam bus dan ini interiornya dirapikan, terus juga kita dibagikan untuk selimutnya. Jadi kalau malam ini kita diberikan selimut teman-teman. Terus juga ini aku langsung nge-charge handphone dan seperti inilah suasana di dalam kabin ketika malam. Lampunya ini dinyalakan, lampu legal light ya kalau laksana ini. Ini lampu yang bisa bikin kita jadi tidurnya lebih enak dan interiornya jadi lebih cozy.
Karena aku dari tadi nggak tidur, jadinya lapar dan ini aku pesan nasi goreng ya. Ini menu paling cepat yang bisa dibuat ya. Dan ini nasi gorengnya aku ekstra kecap. Harganya 43.000 nasi goreng sama jus jeruk. Ini murah banget doh teman-teman. Armada 311 diberangkatkan dari Wonosari Smith dengan tujuan Cibinong, Citerep, Tajur, Bogor. 3116 terparkir di jalur keberangkatan 1. Armada siap melanjutkan perjalanan kembali 3116. Alhamdulillah setelah perjalanan 14 jam 30 menit akhirnya kita sampai juga di pemberhentian terakhir atau destinasi terakhir yaitu di Ciputat Baru, Tangerang Selatan. Ya kalau masalah servis Rosalia Indah tidak bisa diragukan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Rosalia Indah silakan langsung aja pesan tiketnya di aplikasi Rosalia Indah. Dan ini aku langsung pulang ke rumah ya karena sekarang sudah dini hari. Terima kasih sudah menonton.